Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ernani SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Teori dan Apresiasi Prosa Fiksi Bahasa Indonesia. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Tania Cikini. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, mahasiswa dari Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayu Agung. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Tokoh Utama dengan Teori Psikoanalisis Sigmund Freudia pada novel Surga Kecil di Atas Awan karya Kirana Kejora. Jadi novel yang saya kaji ini adalah novel Surga Kecil di Atas Awan karya Kirana Kejora yang diterbitkan oleh Eutenia pada tahun 2015 di Jakarta. Novel tersebut saya pilih karena memiliki beberapa kelebihan dari segi isi. Dari novel Surga Kecil di Atas Awan karya Kirana Kejora menceritakan kehidupan seseorang yang sederhana dari kehidupan dan mempunyai cita-cita luhur. Dalam analisis ini, saya menggunakan teori psikoanalisis dari Sigmund Freudia, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah sistem kepribadian yang paling dasar, sistem yang berada di dalam naluri bawaan. Ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengaruh individu kepada objek dari kenyataan dan menjalankan fungsinya sebagai realitas. Superego adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai atau aturan. Yang dimaksud dalam analisis ini yaitu id, ego, dan superego yang terdapat pada tokoh utama dalam novel Surga Kecil di Atas Awan karya dari Kirana Kejora. Alasan saya memilih penelitian ini karena pewataan tokoh utama dalam novel Surga Kecil di Atas Awan karya Kirana Kejora, setiap pembahasannya selalu dihadirkan tokoh-tokoh dengan karakteristik pribadi tokoh yang beragam. Salah satunya yaitu pemilihan novel Surga Kecil di Atas Awan karya Kirana Kejora. Alasannya yang pertama, novel Surga Kecil di Atas Awan karya Kirana Kejora merupakan novel yang sangat direkomendasikan untuk para pelajar karena sangat memotivasikan agar kita tidak mudah putus asa dan tidak menyerah dalam kehidupan. Selanjutnya, kedua, karena di dalam novel Surga Kecil di Atas Awan karya Kirana Kejora terdapat pesan moral yang mengajarkan kita selalu rendah hati dan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Ketiga, novel Surga Kecil di Atas Awan karya Kirana Kejora ini menggambarkan tokoh yang memiliki beragam sifat atau tingkah laku yang berbeda dari setiap tokohnya. Kajian terdahulu yang relevan menganalisis perwataan adalah dari Siti Khoiri Mosubir yang berjudul Pewataan Tokoh dalam Novel Sejombok Hati karya Rajib P. Di sini saya akan menjelaskan sinopsis dan pembahasannya. Poin pertama ada sinopsis dari Surga Kecil di Atas Awan karya Kirana Kejora. Jadi novel ini menceritakan seorang anak pendesaan bernama Awan Rojo Purnemulya ingin mencoba berlari untuk menggapai mimpi. Awan adalah sosok laki-laki yang tangguh
dan tidak mudah putus asa dalam segala keterbatasannya, dan senantiasa bersemangat demi mempengaruhi harapan kedua orang tuanya serta harapannya. Awan mempunyai sahabat bernama Yanu. Ia adalah bocah sebatang kara yang hanya tinggal di gubuk reot bersama neneknya. Masa kecil yang kurang bahagia membuat Yanu tumbuh penuh amarah atas kehidupan yang membuat ia malas dan tidak disukai teman sebayanya. Namun hanya Awanlah satu-satunya teman dari kecil tetap betah menghabiskan hari-hari dengannya yang dipenuhi sukacita sebagai anak gunung. Di sini saya akan langsung melanjutkan pembahasannya. Di sini ada poin kedua, yaitu hasil dan pembahasan. Sesuai tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini dari novel Surga Kecil di Atas Awan karya Kirana Kejora meliputi perwataan yang dialami oleh tokoh utama dalam novel Surga Kecil di Atas Awan karya Kirana Kejora yang digambarkan melalui ucapan, perilaku, atau tindakan yang dapat dilihat dari narasi dialog ataupun monolog tokoh tersebut. Pewataan tokoh utama dalam novel Surga Kecil di Atas Awan karya Kirana Kejora meliputi pemarah, berprasangka buruk, nekat, kurang sopan santun, pandai bergaul, sabar, pantang menyerah, perhatian, sopan, berani, dan suka menolong dan rela berkorban. Di sini ada It merupakan watak dasar tokoh yang dijadikan acuan untuk membedakan sebuah karakter yang diciptakan pengarang. Jadi awal mula tokoh selalu bertindak mengikuti It yang sepenuhnya berada dalam ketidaksadaran berdasarkan kesenangan yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, It dalam novel Surga Kecil di Atas Awan karya Kirana Kejora berfungsi untuk membentuk karakter setiap tokoh. Dengan adanya karakter dapat diketahui secara rinci ciri-ciri tiap tokohnya. Jadi hasilnya itu terdapat pada tokoh Awan. Yang pertama, pemarah. Marah dalam suatu pola perilaku yang dirancang untuk memperingatkan pengganggu untuk menghentikan perilaku mereka yang mengancam mereka. Marah menunjukkan emosi yang memuncak dikarenakan hal-hal yang tidak disukai. Watak pemarah pada tokoh Awan, Rojo penemu dalam novel Surga Kecil di Atas Awan karya Kirana Kejora. Salah satu watak yang dimiliki oleh Awan sebagai tokoh utama dalam novel tersebut adalah pemarah. Pemarah dapat dikategorikan sebagai sistem kepribadian It. Watak pemarah pada tokoh Awan tampak pada ucapan Yanu yang menasehati Awan agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan karena ditinggal ayahnya. Hal tersebut seperti tampak pada kutipan berikut. Yanu berucap sambil memetik senar gitar dengan nada ngawur tentu. Sejadian ingin mengunggah Awan untuk bisa bangkit dengan menerima kenyataan bahwa bukan salah gitar, juga bukan salah dia yang membuat ayahnya meninggal. Semua telah takdir, itu yang telah diyakinkan Yanu dengan gaya polosnya. Yanu, kowe dicari Bu Tuti, Wan. Terus dapat salam dari Yayu, murid baru dari Ngawi itu loh. Awan melirik Yanu dengan malas. Besok sekolah Wan, kowe piye to? Gak kangen Yayu? Jangan terus begini, kasihan bapakmu. Kowe ngerti apa Yan soal bapak?
Awan bangun menatap lekat Yanu yang kebingungan menjawab karena dia sendiri tak pernah merasakan menjadi anak dari seorang ayah. Di sini ada pada kutipan di atas ada yang telah saya sampaikan tadi berada pada kutipan halaman 88 pada buku Surga Kecil di Atas Awan karya Kirana Kejora. Di sini menjelaskan bahwa awan terlihat pewataan pemarah. Selanjutnya, pada kutipan di atas dalam pernyataan, kowe ngerti opo yan soal bapak? Kamu tahu apa yan soal ayah? Dari pernyataan tersebut menunjukkan indikator bahwa tokoh Awan mempunyai watak cepat marah. Awan marah karena sahabatnya yang bernama Yanu ingin mengakhiri kesedihan Awan yang berlarut-larut karena kepergian ayahnya. Karena hal itu, Awan menjadi agresif dan ingin keluar dari kamarnya. Awan merasa bersalah karena kepergian ayahnya gara-gara dia. Selanjutnya ada ego. Nah, di sini ego sebagai penunjuk kepada kenyataan, tetapi juga sebagai penguji kenyataan. Ego adalah tingkah laku ataupun perbuatan yang dilakukan tokoh yang ada dalam novel. Ego berfungsi sebagai pencitraan bagaimana watak tokoh yang digambarkan oleh pengarang. Semua yang tampak dari ego disebabkan oleh pertentangan id dan superego. Di sini ada pandai bergaul. Nah, wujud pernyataan yang termasuk ego terdapat pada kutipan berikut. Terdapat pada kutipan 39 di sini yang terkutip Arga. Oke, kenalkan, saya Arga. Siapa nama kamu? Yanu. Yanu pun menjawab, kalau kamu. Awan menjabat tangan Arga sambil tersenyum senang karena merasa bertemu dengan orang kota yang sangat ramah pada mereka. Aku Awan, Mas. Yanu menatap sambil tersenyum dan menatap mobil antik Jerman karya Perdi Farse yang dulunya request Adolf Hitler berada di dekat mereka. 2 terkejut melihat dua kepala warga negara asing menyembul keluar dari jendela mobil dan menatap sambil tersenyum. Lodo, Al. Yanu mengikut Awan yang langsung menatap ke arah mobil PW bercap putih itu. Nah, dari kutipan itu ada pada halaman 39. Dari kutipan di atas tergambar watak tokoh Awan yang pandai bergaul dengan siapa saja dan memandang ras maupun golongan. Selanjutnya ada pantang menyerah. Nah, di sini pantang menyerah adalah sikap yang menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan sesuatu tanpa mengenal putus asa dan semangat. Watak pantang menyerah masuk struktur kepribadian ego karena tindakan yang dilakukan Awan. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan berikut. Berada pada kutipan halaman 93 yang terlampir, yaitu namun ada satu yang dia ambil hikmahnya. Ya sudahlah,
tapi tetap harus semangat, berserah bukan menyerah. Dia harus bangkit. Dia jadi ingat kata-kata mendiang sang ayah. Dua bahasa Jawa yang diingatnya saat itu, urip iku urip. Artinya, hidup itu nyala. Secara makna, orang hidup harus selalu semangat, memberi kebaikan dan manfaat bagi sesama. Nah, dari kutipan di atas, pada halaman 93, terlihat sosok watak tokoh si Awan pantang menyerah, berusaha untuk bangkit dan belajar menerima kenyataan. Selanjutnya ada super ego. Nah, super ego mengacu pada moralitas dalam kepribadian, sama halnya dengan hati nurani yang mengenali nilai baik dan buruk. Super ego berfungsi sebagai lapisan yang menolak sesuatu yang melanggar prinsip moral. Berikut wujud konflik psikis yang berkaitan dengan super ego. Yang pertama itu ada rela berkorban. Nah, di sini rela berkorban adalah sikap merelakan, mengikhlaskan segala sesuatu yang ia punya untuk orang lain, baik itu berupa bentuk fisik atau rohani. Rela berkorban dalam diri pribadi ditunjukkan pada kutipan berikut. Di halaman 102 yang menyatakan, siang itu Awan bergerak berbuat banyak untuk sang ibu. Sudah cukup sekian hari dia larut dalam duka, terus menerus, jadi pendiam, malas makan dan mandi, sholat jadi bolong-bolong, mengurung diri di dalam kamar. Juga bolos sekolah, sebuah kondisi yang sangat menyulitkan sang ibu. Hal itu tentu melukai, semakin membuat sakit hati dan kepedihan mendalam bagi wanita yang sebenarnya jarang menangis itu. Bu, ayo coba tak gendong ayo. Nah, dari kutipan yang halaman 102 ini, dari dorongan super ego sangat dominan terjadi pada tokoh Awan, sehingga sikap tokoh Awan yang menunjukkan sikap rela berkorban dibuktikan pada saat Awan bergerak, hatinya ingin membantu ibunya yang kesulitan untuk berjalan. Di sini saya akan menyimpulkan hasil penelitian saya. Jadi hasil penelitian saya terhadap novel Surga Kecil di Atas Awan karya Kirana Kejora menunjukkan bahwa tokoh Awan merupakan tokoh konflik. Tokoh Awan sebagai tokoh utama memiliki watak positif seperti pandai bergaul, pantang menyerah, rela berkorban, dan bertanggung jawab dengan ibunya. Sedangkan watak negatif yang ada dalam diri tokoh Awan adalah pemarah dan bimbang. Jadi penelitian terhadap novel Surga Kecil di Atas Awan karya Kirana Kejora ditemukan bahwa ego yang sering berperan menjadikan tokoh Awan sebagai sosok laki-laki yang berpikir secara rasional. Karena dalam menghadapi berbagai persoalan tetap berpikir secara objektif. Dalam diri tokoh Awan yang bertindak berdasarkan naluri dasar juga berpengaruh terhadap psikis tokoh Awan. Kadang ia berpikir dahulu sebelum melakukan tindakan. Super ego berperan membatasi tingkah laku dalam diri tokoh Awan yang dipengaruhi oleh id. Super ego juga menuntun tokoh Awan untuk mengendalikan ego ketika akan melakukan suatu perbuatan, karena super ego merupakan pengontrol diri seorang tokoh. Jadi ketiga struktur kepribadian yang berupa id, ego, dan super ego tersirat dan tersurat pada tokoh utama dalam novel Surga Kecil di Atas Awan karya Kirana Kejora.
Saran saya, berdasarkan hasil analisis ini, novel Surga Kecil di Atas Awan karya Kirana Kejora dapat dianalisis secara intrinsik, dan salah satu unsurnya dalam novel itu ialah mengenai psikologi, khususnya kepribadian tokoh. Dapat menggunakan psikologi dalam novel Surga Kecil di Atas Awan karya Kirana Kejora. Karena dalam novel tersebut terdapat 3 psikologi khususnya kepribadian tokoh, yaitu id, ego, dan superego. Dalam pembelajaran menganalisis psikologi khususnya kepribadian tokoh, jadi dalam novel ini pendidik pada masa pelajaran bahasa Indonesia hendaknya menugaskan peserta didik untuk membaca keseluruhan novel, bukan pada kutipan novel. Tujuannya agar peserta didik dapat memahami isi novel dengan baik dan dapat mengambil hal positif yang berkaitan dengan aspek psikologi khususnya kepribadian untuk diimplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana pembentuk tingkah laku. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.